Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yehezkel, pasal yang ke-34 ayat 23. Yehezkel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat seorang gembala. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Yehezkel secara khusus dihubungkan dengan orang-orang buangan Babel yang dideportasi pada tahun 597 sebelum Masehi. Dalam keadaannya sebagai orang buangan, kondisi mereka semakin buruk. Ditambah lagi dengan perilaku para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi yang serakah, mementingkan diri sendiri, dan memeras umat Israel. Situasi inilah yang melatar belakangi nubuatan Yehezkel tentang gembala yang baik dan domba yang akan digembalakan dengan baik, sehingga mendapatkan kehidupan lebih baik. Artinya, ayat ini merupakan respon terhadap ayat sebelumnya, di mana diterangkan para gembala memiliki karakter penggembalaan yang mementingkan atau menguntungkan diri sendiri. Apa yang dilakukannya memang seolah-olah untuk Tuhan, padahal penggembalanya bertujuan untuk memeras domba gembalanya, bahkan mengutamakan kepentingan diri sendiri di dalam melakukan tugas penggembalanya. Saudara-saudara yang kekasih, lewat pemberitaan nats ini, Tuhan mengkritik para gembala yang mementingkan diri sendiri. Artinya, bagian pertama dari Yehezkel 34 merupakan dakwaan terhadap para gembala, para penguasa Israel pada zaman Yehezkel. Mereka hanya memberi makan diri mereka sendiri dan melayani kepentingan mereka sendiri daripada memperhatikan umat Israel. Para gembala yang egois ini tidak memenuhi kebutuhan umat, sehingga para umat atau domba menjadi lemah, sakit, hancur, tercerai-berai, dan tersesat. Dalam situasi inilah, Yehezkel mencatat janji Allah bahwa Allah akan mengangkat seorang gembala atas Israel, yaitu hambanya Daud, yang akan memberi makan mereka dan dirinya sendiri sebagai gembala mereka. Dalam nats ini, Tuhan Allah melalui Nabi Yehezkel berkata, Aku akan mengangkat seorang gembala atas mereka, yaitu hambaku Daud, yang akan menggembalakan mereka. Ia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembala mereka. Diakui bahwa konteks
sebelum bagian ini menggambarkan kebutuhan umat akan seorang gembala yang baik dan memberikan wawasan tentang kapan Allah akan menggenapi janji untuk mendatangkan seorang gembala atas Israel. Dalam situasi inilah nama Daud kemudian disebut sebagai gembala yang diangkat untuk menggembalakan bangsa Israel, ayat 23. Tugas penggembalaan ini memang sangat cocok untuk menjelaskan situasi bangsa Israel saat itu, di mana ibarat domba kehilangan gembala karena para pemimpinnya yang tidak lagi mampu menjalankan tugas penggembalaan dengan baik. Dalam nats renungan kita, gembala merujuk pada pemimpin bangsa Israel yang sudah gagal dan akan diganti oleh Allah dengan mengangkat seorang gembala yang baik sebagai raja atas bangsa Israel. Istilah gembala dalam perikop ini memang tidak merujuk pada Mesias, namun kemudian dipakai untuk merujuk tentang Mesias, khususnya dalam Perjanjian Baru. Perikop ini agaknya hanya menyoroti tentang perilaku para pemimpin yang tidak sesuai, sehingga perlu adanya pemimpin yang baru, apalagi dalam konteks mereka adalah orang buangan di Babel, yang tentu masih membangun kembali kehidupan sosial pasca pembuangan. Sosok pemimpin yang baik dan bertanggung jawab serta bersedia melayani kepentingan orang banyak menjadi yang ideal dalam konteks mereka saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, gembala ini merujuk kepada Yesus Sang Mesias, seorang keturunan Daud. Ia menggembalakan umat Allah sebagai imam, nabi, dan raja yang benar. Dia adalah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya untuk dombanya. Di masa depan, apabila umat Allah telah dikembalikan ke negeri mereka, Mesias akan mendirikan kerajaannya yang damai sejahtera dan adil. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhanlah gembala yang baik bagi hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.